Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih membahas matematika peminatan dengan subbidang studinya adalah kalkulus dengan temanya turunan fungsi trigonometri. Selamat mengikuti. Turunan fungsi trigonometri. Limit dan turunan fungsi mempunyai hubungan yang sangat erat. Turunan fungsi dapat dinyatakan dengan menggunakan limit fungsi. Turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Turunan fungsi f terhadap x dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Bagaimana turunan fungsi trigonometri seperti fx sama dengan sinus x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x? Mari kita bahas satu persatu. Rumus-rumus fungsi trigonometri yang digunakan untuk menentukan turunan fungsi trigonometri antara lain A. Sinus A dikurangi sinus B sama dengan 2 kali sinus setengah A plus B dikalikan cos setengah A min B. B. Kosinus A dikurangi kosinus B sama dengan negatif 2 dikalikan sinus setengah A plus B dikalikan sinus setengah A min B. C. Tangen A min B sama dengan tangen A dikurangi tangen B dibagi 1 ditambah tangen A tangen B. Atau rumus ini dapat diubah menjadi tangen A dikurangi tangen B sama dengan tangen A min B dikalikan 1 ditambah tangen A tangen B. Paham ya? Mari kita bahas satu persatu dari turunan fungsi trigonometri. Jika terdapat fungsi fx sama dengan sinus x, maka turunan fungsi f terhadap x dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Dengan menggunakan teorema limit, yaitu f aksen x, sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h, maka menjadi limit h mendekati 0 dari sin x plus h dikurangi sin x dibagi h. Dari rumus sin dikurangi sin atau sin A dikurangi sin A yang sudah saya jelaskan di depan, maka menjadi 2 sin setengah jumlah dari x plus h ditambah x sama dengan 2x plus h. Kemudian dikalikan setengah selisih x plus h dikurangi x sama dengan h dibagi h. Terus kita pisahkan agar limit fungsi trigonometri bisa berjalan, maka menjadi limit h mendekati 0 dari 2 cos setengah 2x plus h dikalikan limit sin setengah h dibagi h. Ini kita pisahkan. Paham ya? Kemudian menjadi dengan hanya 0 kita masukkan, maka menjadi 2x plus 0 sama dengan 2x kalikan setengah sama dengan x. Duanya masih ajak, kemudian limitnya ini sama dengan setengah. Dan setengah dikalikan setengah sama dengan 1, diperoleh cos x. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Jika terdapat fungsi fx sama dengan kosinus x,
maka turunan fungsi tersebut terhadap X dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Dengan menggunakan teorema limit, f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi H. Maka menjadi limit H mendekati 0 dari cos X plus H dikurangi cos X dibagi H. Dengan menggunakan rumus cos A dikurangi cos B yang telah saya terangkan di depan, maka menjadi limit H mendekati 0 dari negatif 2 sin setengah jumlah dikalikan sin setengah selisih dibagi H. Jumlahnya dari mana? Dari X plus H ditambah X. Sedangkan selisihnya X plus H dikurangi X. Paham ya? Kemudian, agar limit trigonometri berjalan, maka bentuk ini kita pisahkan menjadi limit H mendekati 0 dari negatif 2 sin setengah dikalikan 2X plus H dikalikan limit H mendekati 0 dari sin setengah H per H. Dengan H-nya sama dengan 0, maka menjadi 2X plus 0 sama dengan 2X dikalikan setengah sama dengan X. Kemudian negatif 2-nya masih ajak, dan nilai limit ini sama dengan setengah. Negatif 2 dikalikan setengah sama dengan negatif 1, diperoleh negatif sinus X. Maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan cos X adalah f aksen X sama dengan negatif sin X. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Jika terdapat fungsi fx sama dengan tangen X, maka turunan fungsi f terhadap X dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Dengan menggunakan teorema limit, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi H, diperoleh limit H mendekati 0 dari tan X plus H dikurangi tan X dibagi H. Perlu kita ingat bahwa tan A min B sama dengan tan A dikurangi tan B dibagi 1 plus tan A tan B. Kemudian penyebutnya kita pindah ruas. Maka menjadi ini pengali atau tan A min tan B ini sama dengan tan A min B dikalikan 1 ditambah tan A tan B. Maka persamaan ini menjadi limit dari sini tan A min B. A min B A-nya adalah X plus H. Dikurangi B-nya adalah X. X plus H dikurangi X. Kemudian dikalikan 1 ditambah tan A tan B. 1 ditambah tan A. A-nya adalah X plus H. B-nya adalah X. Paham ya? Dibagi H. Maka menjadi tan H dari mana? X-nya hilang. Masih H. Dikalikan 1 ditambah tan X plus H. Dikalikan tan X dibagi H. Kemudian kita pisahkan agar limit trigonometrinya berjalan menjadi limit H mendekati 0 dari tan H per H. Dikalikan 1 ditambah tan X plus H dikalikan tan X. Dengan limitnya ini sama dengan 1 dan H-nya sama dengan 0, maka diperoleh tan X plus 0 sama dengan tan X. Dikalikan tan X. Menjadi 1 plus tan kuadrat X. Kemudian tan kuadrat X kita ubah menjadi sin kuadrat per cos kuadrat. Karena tan sama dengan sin per cos. Dan kita samakan penyebutnya dari angka 1 ini menjadi cos kuadrat dibagi cos kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1 menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, kemudian dibagi cos kuadrat X. Tak lain sama dengan sekan kuadrat X. Kesimpulannya,
turunan pertama dari tan X sama dengan sekan kuadrat X. Paham, anak sekalian? Kita lanjutkan. Nah, agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah. Dan tekan tombol like dan share. Serta silahkan Anda berkomen di kolom komentarnya. Oke, saya tunggu. Oke, terima kasih Anda sudah menekan tombol subscribe. Bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe, saya doakan semoga Anda lebih mudah mempelajari materi-materi yang saya paparkan dan ilmu Anda barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Jika terdapat fungsi f(x) sama dengan sinus 3x, maka turunan fungsi f terhadap x dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Dengan menggunakan teorema limit, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari sinus 3x ditambah 3h dikurangi sinus 3x dibagi h. Dengan menggunakan rumus sin A dikurangi sin B, maka menjadi limit H mendekati 0 dari 2 cos setengah jumlah dikalikan sin setengah selisih. Maka menjadi setengah jumlah 3x ditambah 3h ditambah 3x. Maka menjadi 6x plus 3h. Sedangkan setengah selisih, selisihnya adalah 3x dikurangi 3h dikurangi 3x. Maka tinggal 3h. Kemudian langsung kita kalikan setengah menjadi 3/2h. Paham ya? Kemudian hasilnya dibagi dengan h. Diperoleh limit h mendekati 0 dari 2 cos 3. Ini setengahnya kita masukkan. 3x ditambah 3/2h. Setengahnya masuk. Dikalikan limit h mendekati 0 dari sin 3/2h per h. Kemudian dengan hanya mendekati 0, maka di sana diperoleh 3x ditambah 0, maka masih menjadi 3x. Kemudian limitnya ini nilainya adalah 3/2. Kemudian dikalikan angka 2 menjadi 3 dikalikan cos 3x. Kesimpulannya, turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x adalah f aksen x sama dengan 3 dikalikan cos 3x. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Jika terdapat fungsi fx sama dengan 2 kali cos 3x, maka turunan fungsi f terhadap x dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Masih kita menggunakan teorema limit. Maka menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2 kali cos 3x ditambah 3h dikurangi 2 cos 3x dibagi h. Dengan menggunakan rumus cos A dikurangi cos B, maka menjadi limit H mendekati 0 dari 2 dikalikan negatif 2 cos setengah jumlah dari 3x ditambah 3h ditambah 3x sama dengan 6x ditambah 3h. Kemudian sin selisih dari 3x ditambah 3h dikurangi 3x sama dengan 3h. Kemudian langsung kita kalikan setengah. Sehingga menjadi 3/2. Paham ya? Kemudian kita bagi dengan h. Diperoleh limit h mendekati 0 dari negatif 4. Ini. Dari sinus 3x
ditambah 3/2H. Setengahnya kita masukkan. Dikalikan limit H mendekati 0 dari sin 3/2H dibagi H. Diperoleh negatif 4 sin 3X, karena dengan hanya 0, berarti 3X ditambah 0 sama dengan 3X. Sedangkan nilai ini limitnya sama dengan 3/2. Kemudian 3/2 kita kalikan dengan negatif 4, maka menjadi negatif 6 sin 3X. Kesimpulannya, turunan pertama dari fx sama dengan 2 sin 3x adalah f aksen x sama dengan negatif 6 dikalikan sin 3x. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Setelah Anda mempelajari materi-materi di atas dan Anda memahaminya, maka untuk mempertegas pemahaman Anda saya kasih tugas sebagai berikut. 1. Tentukan turunan pertama dari A, fx sama dengan kosekan x. B, fx sama dengan sekan x. C, fx sama dengan kotangen x. D, fx sama dengan 2 sekan 5x. Nomor 2. Fungsi fx dinyatakan oleh fx sama dengan kosinus negatif x. Tentukan A, bentuk f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx. B, nilai f aksen dari P/12. Perlu Anda ingat, P di sini adalah P radian, yang besarnya adalah 360 derajat. Yang ketiga, fungsi fx dinyatakan oleh fx sama dengan sinus negatif 2x. Tentukan A, bentuk f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx-nya. Yang kedua, atau B, nilai dari f aksen dari Pi/6. Ingat, Pi-nya ini adalah Pi radian, yang besarnya adalah 360 derajat. Nomor 4, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3 tangen 4X. Soal ini Anda kerjakan pada buku tugas. Kemudian hasilnya Anda potret, Anda kirim ke Google Classroom dengan kode yang telah saya bagikan lewat WA grup kelas Anda. Demikianlah pembahasan materi kita. Semoga Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.